Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adinda Rizky Nurbaningsih dengan NPM 121202047. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan modul 2 tentang siklus penjualan dan penyajian piutang usaha. Pertama, ada prosedur audit piutang usaha. 1. Minta daftar piutang usaha terdiri atas nama, alamat pelanggan, nomor faktur, tanggal faktur, dan jumlahnya, serta cocokkan dengan saldo di buku besar. Prosedur audit ini telah dilaksanakan. Yang kedua adalah ada pelajari kebijakan akuntansi perusahaan mengenai pengakuan pendapatan dan cocokkan apakah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, serta pelajari juga kebijakan pemberian kredit dan jangka waktu pembayarannya. Prosedur audit ini sudah dilakukan. Yang ketiga ada lakukan analisis rasio mengenai perputaran piutang atau receivable turnover dan prosedur analitis mengenai fluktuasi piutang dengan membandingkan tahun sebelumnya. Prosedur audit yang ini tidak bisa dilakukan karena tidak ada data yang mendukung, tetapi rasio perputaran piutang ini bisa dihitung. Caranya adalah rasio untuk yang perputaran piutang tahun 2017 adalah penjualan piutang 2017 yang ada di halaman 14 buku 1. Lalu rata-rata piutang usaha, kalau yang untuk 2017 itu rata-rata piutang usaha 2016 dan 2017. Lalu penjualan dibagi rata-rata piutang usaha sehingga didapat hasilnya 6,58. Lalu perputaran piutang usaha 2018 sama cara rumusnya. Ini penjualan tahun 2018 ada di buku halaman 14. Lalu untuk rata-rata piutang usahanya itu yang 2017 dan 2018. Sehingga didapat hasilnya 4,16. Prosedur audit yang selanjutnya, lakukan konfirmasi dengan memilih sampel yang representatif. Pemilihan tanggal konfirmasi dapat dilakukan juga atas saldo sebelum tanggal neraca dan untuk mendapatkan keyakinan atas kebenaran saldo piutang per tanggal neraca. Lakukan prosedur tambahan, misalnya dengan melakukan penelitian pada buku besar atas transaksi yang terjadi antara tanggal yang saldonya dikonfirmasi dengan tanggal neraca. Prosedur audit ini telah dilakukan dan ada di indeks PE. Lalu yang selanjutnya tindak lanjuti setiap jawaban konfirmasi dan apabila terdapat selisih diminta atau teliti keterangan dari klien ini juga ada di indeks EM. Selanjutnya, bila konfirmasi yang dikirim tidak diterima jawaban atau tidak dapat dilakukan konfirmasi, lakukan alternatif prosedur lainnya, misalnya dengan memeriksa bukti dasar pencatatan dan uji penerimaan pembayaran piutangnya. Yang ini telah dilakukan di indeks EM. Selanjutnya, lakukan subsequent receipt test terhadap pembayaran piutang setelah tanggal neraca atau laporan posisi keuangan. Ini ada di indeks EM. Selanjutnya, perhatikan retur penjualan yang besar sesuai tanggal neraca atau laporan posisi keuangan. Prosedur audit ini tidak dapat dilakukan karena kurangnya data. Lalu, uji pisah batas penjualan atau sales cut-off dengan memeriksa faktur penjualan beberapa hari sesudah dan sebelum tanggal neraca atau laporan posisi keuangan. Ini ada di indeks PL 1.1. Lalu teliti perjanjian-perjanjian yang berkaitan dengan penjaminan piutang usaha, misalnya kredit bank dan anjak piutang, serta sajikan informasi yang memadai mengenai hal tersebut pada laporan keuangan. Prosedur audit ini tidak dapat dilakukan karena kurangnya data. Lalu verifikasi apakah pencadangan piutang tak tertagih sudah cukup memadai dan sesuai dengan kebijakan perusahaan. Waspadalah terhadap saldo-saldo lama yang masih terhutang atau outstanding. Prosedur audit ini tidak dapat dilakukan. Selanjutnya, bila dalam pemeriksaan ditemukan hal-hal yang perlu perhatian dari para partner, ungkapkanlah hal-hal tersebut dalam hal-hal yang perlu diperhatikan para partner. Yang ini sudah dilakukan. Lalu, buatlah daftar koreksi dan kesimpulan hasil
pemeriksaan serta saran-saran untuk pihak manajemen. Ini ada di indeks E. Lalu, prosedur audit pajak pertambahan nilai yang pertama, periksa apakah klien telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak atau PKE. Ini sudah dilakukan. Yang kedua, lakukan rekonsiliasi antara penjualan yang menjadi objek PPN dengan jumlah PPN yang dipungut menurut surat perintah membayar atau SPM atau dengan buku besar. Prosedur audit ini tidak dapat dilakukan. Lalu, periksa apakah klien telah melaporkan PPN secara bulanan ke kantor pajak melalui mekanisme SPM bulanan. Prosedur audit ini tidak dapat dilakukan. Lalu, minta daftar rekonsiliasi PPN antara menurut SPM bulanan dengan buku besar khususnya untuk bulan penutup buku dan teliti penyebabnya apabila ada perbedaan. Prosedur audit ini tidak dapat dilakukan. Lalu, tes cek secara sampling faktur pajak masukan yang asli yang akan dikompensasikan dengan PPN keluaran khususnya untuk jumlah yang material. Prosedur audit ini tidak dapat dilakukan. Selanjutnya, untuk kepentingan neraca, lakukan set-off antara PPN masukan dengan keluaran. Prosedur audit ini tidak dapat dilakukan. Lalu, prosedur audit penjualan. Yang pertama, siapkan schedule utama dari penjualan. Ini di indeks PL1. Yang kedua, minta buku penjualan atau jurnal penjualan serta cocokkan dengan buku besar. Sudah dilakukan. Lalu yang ketiga, lakukan penelaahan analitis atau analytical review untuk mengetahui sebab-sebab naik turunnya penjualan saham periode bersamaan atau fluktuasi penjualan untuk klasifikasi produk yang dijual serta bandingkan dengan hasil tahun sebelumnya. Prosedur audit ini tidak dapat dilakukan. Lalu, tes cek secara sampling faktur pajak masukan yang asli yang akan dikompensasikan dengan PPN keluaran khususnya untuk jumlah yang material. Ini sudah dilakukan. Yakinkan bahwa semua penjelasan yang telah dicatat dengan lengkap dan tepat dengan memeriksa secara sampling bukti penjualan seperti faktur, surat jalan, bukti penerimaan kas atau bank. Pastikan metode pengakuan pendapatan telah sesuai dengan kebijakan akuntansinya. Sampling tersebut biasa dilakukan dengan memeriksa beberapa bukti penjualan setiap bulannya atau secara penuh untuk beberapa bulan terutama yang mempunyai tingkat penjualan yang tinggi. Ini tidak dapat dilakukan. Waspada terhadap dokumen penjualan yang tidak berurut. Hubungkan pemeriksaan tersebut dengan pergerakan persediaan untuk mendeteksi adanya penjualan yang tidak dibutuhkan. Ini tidak dapat dilakukan. Lalu periksa secara sampling harga satuan yang tercantum dalam faktur atau nota debit dengan daftar harga atau kontrak bila ada perkalian banyaknya barang dengan harga satuan, penjumlahan dan pengurangan atau potongan, serta persetujuan atas syarat-syarat penjualannya. Prosedur audit ini tidak dapat dilakukan. Waspada juga terhadap kemungkinan adanya harga transfer atau transfer pricing untuk penjualan ke perusahaan afiliasi. Juga terhadap penjualan yang tidak dipungut PPN, lakukan rekonsiliasi penjualan menurut buku besar yang dilaporkan menurut SPT masa PPN. Prosedur audit ini tidak dapat dilakukan selama beberapa hari sebelum dan setelah penutupan tahun. Bandingkan buku penjualan dan transfer pembukuannya ke jurnal dan buku besar serta yakinkan bahwa semua pencatatan telah dilakukan dalam periode yang bersangkutan. Prosedur audit ini sudah dilakukan. Waspada terhadap retro penjualan yang besar apabila terjadi setelah tanggal neraca. Adakan pengujian untuk pendekatan akun-akun persediaan, piutang usaha, serta penerimaan kas atau bank sehubungan dengan retur penjualan tersebut. Ini tidak dapat dilakukan. Periksa kecermatan pembukuan hasil penjualan cicilan, konsinyasi, penjualan sewa beli, pemborongan dengan jangka pembayaran atau penyerahan lebih dari 1 tahun. Cocokkan dengan kontrak penjualan yang telah dibuat dan bandingkan realisasi dengan kontrak tersebut. Ini tidak dapat dilakukan. Pastikan bahwa semua hal-hal yang perlu diungkapkan dalam laporan keuangan telah diperoleh informasi secukupnya pada saat kerja lapangan atau field work. Ini ada di indeks PL1. Lalu yang terakhir, buat daftar koreksi yang diperlukan serta kesimpulan dan komentar hasil pemeriksaan. Ini ada di indeks PL1. Lalu selanjutnya kita masuk ke kertas kerja TOC 1. Kertas kerja ini adalah uji transaksi penjualan dan piutang.
Untuk datanya ini ada di buku 1 halaman 57. Lalu datanya ini diambil yang 2018 saja. Nah, pertama kita ke dokumen nomor 229 yaitu PT Zeira. Untuk bukti pendukung, beri tanda checklistnya karena ada bukti pendukung faktur penjualannya. Bukti pendukung ini ada di buku 1 halaman 65 yang paling atas. Ini bukti faktur penjualannya. Berarti kita beri tanda checklist karena ada bukti pendukungnya. Lalu untuk otoritas, di sini sudah ditandatangani dan disetujui. Lalu beri tanda checklist. Untuk footing itu adalah perhitungan ulang. Di sini di bawah ada tabel perhitungan ulang. Untuk PT Zeira, kuantitinya itu 8.600, harga per unitnya itu 16.765. Lalu jumlah harganya 144.179.000. Ditambah dengan PPN 14.417.900. Jadi total harganya adalah 158.596.900. Karena total harga di perhitungan ulang dan total harga di faktur penjualan berbeda, maka keterangannya adalah tidak sesuai, maka footingnya adalah silang. Lalu periksa pencatatan untuk bukti penjualan kartu piutang. Buku besar ini kita anggap sudah dilakukan atau sudah diperiksa karena di buku 1 dan buku 2 tidak ada data lebih lanjut untuk ini. Selanjutnya untuk yang Forbox Inc, PT Krakatau, Royal Inc, dan PT Sejahtera itu sudah sesuai semua. Dan perhitungan ulangnya juga sudah sesuai. Selanjutnya adalah kertas kerja PL 1.1. Ini adalah schedule uji pisah batas penjualan. Tujuan uji pisah batas ini adalah untuk memastikan bahwa transaksi ini sudah dicatat sesuai dengan waktu yang terjadi. Lalu datanya ini sama dengan seperti kertas kerja TOC 1. Di sini ada tahun 2018 dan 2019. Nah, ini untuk yang 2018 ini adalah transaksi sebelum tutup buku, dan yang 2019 ini transaksi setelah tutup buku. Lalu tanggal pencatatannya ini kita akan memastikan apakah dicatat sesuai dengan tahun transaksi yang terjadi. Ini datanya ada bisa kita lihat di daftar piutang di buku 1 halaman 55. Sebagai contoh yang PT Zeira, di situ terdapat transaksi sebesar penjualan 158.600.000. Ini ada di tanggal 26 Desember 2018 dan nomor buktinya sesuai nomor 229. Berarti tanggal pencatatannya sesuai. Begitu pula yang Forbox Incorporation, PT Krakatau, Royal Incorporation, dan PT Sejahtera. Lalu untuk yang tahun 2019 ini tidak ada tanggal pencatatannya karena di buku 1 maupun buku 2 itu tidak ada daftar piutangnya, sehingga kita tidak tahu tanggal pencatatannya, makanya tidak ada tanggalnya, jadi kosong saja. Lalu selanjutnya schedule PL1. PL1 ini adalah schedule penjualan. Di sini ada catatan pemeriksaannya, itu berdasarkan hasil pemeriksaan coaching atas jurnal penjualan ditemukan hal-hal sebagai berikut. Catatan pemeriksaannya kita bisa lihat di buku 1 halaman 56.
Yang pertama ini adanya double pencatatan atas penjualan kepada PT Krakatau SJ nomor 231 tanggal 28 Desember 2018 sebesar 11 juta. Nah, ini kita lihat di daftar piutangnya untuk PT Krakatau di halaman 52 buku 1. Ternyata benar yang SJ 231 itu tercatat 2 kali sebesar 11 juta, makanya kita harus membuang salah satunya. Kita harus lakukan koreksi atas terjadinya double catat ini. Maka kita harus, cara mengkoreksinya adalah mendebit penjualan sebesar 10 juta dan mendebit PPN keluaran sebesar 1 juta. Lalu kreditnya adalah piutang usaha PT Krakatau sebesar 11 juta. Lalu catatan pemeriksaan yang kedua, itu terjadi kurang catat atas penjualan kepada PT Usaha Lancar tanggal 22 Desember 2018 sebesar 22 juta. 22 juta ini sudah diserahkan kepada pelanggan SJ nomor 126. Jadi terjadi salah catat seharusnya sebesar 220 juta. Sehingga masih ada yang belum dicatat sebesar 198 juta. Maka itu kita lakukan koreksi dengan cara mendebit piutang dagang PT Usaha Lancar 198 juta dan penjualan sebesar 180 juta. 180 juta ini didapat dari 100 per 110 perhitungan DPP atau dasar pengenaan pajak 100 per 110 dikali dengan piutang dagangnya 198 juta. Maka didapat hasilnya 180 juta. Lalu di kredit ada PPN keluaran sebesar 18 juta. Ini didapat dari 10% dikali 100 dikali penjualan yaitu 180 juta. Selanjutnya catatan pemeriksaan ini kita masukkan ke dalam schedule PL1 ini. Kan ini ada penjualan akun-akun ini kita masukkan ke dalam pare di sini. Ini penjualan debit sebesar 10 juta, kita taruh di pare debit. Lalu ada penjualan kredit ini sebesar 180 juta. Lalu kita taruh di kredit. Nah, per audit 2018 ini adalah per klien dikurang dengan debit ditambah dengan kredit. Selanjutnya kita ke kertas kerja EE, yaitu daftar konfirmasi. Jadi di sini ada kode-kode daftar konfirmasi. Ini ada di buku 1 halaman 11. Kalau CB itu artinya jawaban cocok, kalau RB jawaban tidak cocok, lalu RPO itu dikembalikan oleh kantor pos, lalu NR tidak ada jawaban, PBC laporan dibuat klien. Kita lihat buku 1 halaman 56, di situ ada konfirmasi dikirim tanggal 14 Januari dan 1 Februari 2019 untuk saldo di atas 10 juta dengan hasil sebagai berikut. Nah, untuk yang 14 Januari ini adalah konfirmasi pengiriman pertama dan 1 Februari itu konfirmasi pengiriman kedua. Di sini nomor 1 ada PT Krakatau. PT Krakatau ini tidak menjawab konfirmasi 1 dan konfirmasi 2 juga tidak dijawab. Sehingga hasil konfirmasi 1 dan 2-nya adalah NR atau tidak ada jawaban. Lalu PT Merdeka menjawab pada tanggal 21 Januari, berarti itu adalah hasil konfirmasi pertama. PT Merdeka menjawab sebesar 93.960.000 selisih karena giro yang diterima perusahaan sebagai pelunasan piutang jatuh tempo tanggal 3 Januari 2019 telah dianggap lunas oleh PT Merdeka sebesar 10 juta.
maka ini tidak sesuai RD itu jawaban tidak cocok, maka terdapat selisih selisih sebesar 10 juta. Ini karena menurut PT Merdeka itu dia 93.960.000, sedangkan menurut PT Sugus adalah 103.960.000. Karena menurut PT Sugus itu tidak ada pembayaran, dan di sini juga tidak ada informasinya, jadi ada selisih lebih. Kita taruh di perbedaan 1, itu sebesar 10 juta. Lalu PT Orientasi ini tidak menjawab konfirmasi pertama dan konfirmasi kedua. Ternyata diketahui dari surat kabar bahwa perusahaan itu sudah pilot dan pemiliknya kabur ke Swiss. Lalu selanjutnya PT Lestari. PT Lestari ini tidak menjawab konfirmasi pertama dan konfirmasi kedua. Lalu selanjutnya PT Nuansa. PT Nuansa ini juga tidak menjawab hasil pengiriman konfirmasi pertama dan kedua. Lalu PT Pelita tidak menjawab konfirmasi pertama, tetapi menjawab setuju pada konfirmasi kedua, sehingga tidak ada perbedaan. Lalu PT Kueni. PT Kueni tidak menjawab hasil pengiriman konfirmasi pertama dan kedua. Lalu PT Sejahtera ini menjawab tidak setuju pada tanggal 21 Januari 2019 sebesar 85.871.500 karena penjualan tanggal 28 Desember 2018 sebesar 22 juta batal kirim ke gudang langganan sebab telah tutup dan barang tersebut dikirim lagi tanggal 3 Januari 2019. Maka ada selisih sebesar 22 juta, selisih lebih sebesar 22 juta, lalu taruh di perbedaan pertama sini. Lalu selanjutnya PT Usaha Lancar. PT Usaha Lancar itu tidak menjawab hasil konfirmasi 1 dan 2. Lalu PT Wahana. PT Wahana ini sama seperti PT Wahana ini menjawab konfirmasi pertama dengan jawaban tidak setuju sebesar 150 juta. Karena sebenarnya sudah bayar kepada PT Sugus tetapi belum dikirimkan sebesar 1.500.000. Maka selisihnya 1.500.000. Kita taruh di perbedaan pertama. Lalu PT Rimba kasusnya ini sama dengan PT Merdeka.
maka terjadi lebih catat sebesar 11 juta. Lalu PT Tempo itu juga memberi jawaban konfirmasi pertama tidak setuju karena menurut PT Tempo itu sudah dilunasi. Setelah diselidiki ternyata dibawa kabur oleh salesman PT Tempo. Berarti ada selisih sebesar 15 juta. Lalu PT Zebra Pratama. PT Zebra menjawab konfirmasi 1 dengan jawaban tidak setuju. Karena PT Zebra itu menurut PT Zebra itu 70 juta. Jadi tidak setuju. Jadi ada selisih 15 juta. 15 jutanya itu kurang catat berarti. Karena menurut PT Zebra itu 70 juta dan menurut PT Subus 55 juta. Selanjutnya adalah PT Zeira. PT Zeira ini menjawab tidak setuju juga dengan nominal 158.600.000. Ternyata sudah lunas tetapi belum dikeliringkan kasir sebesar 400.000. Jadi ada selisih 400.000. Lalu Forbox Inc. dan Royal Inc. ini menjawab setuju. Kalau masih dirasa data konfirmasi yang dimiliki belum kuat atau ada yang belum memberikan tanggapan, kita bisa memilih prosedur lain yaitu dengan cara lihat penerimaan setelah tanggal laporan posisi keuangan ini sampai dengan 28 Februari 2019. Ini ada di buku 1 halaman 57 yang tabel jumlah pelunasan piutang. Ini yang ada di tabel ini adalah PT-PT yang tidak memberikan jawaban untuk konfirmasi pengiriman pertama dan kedua seperti PT Krakatau, PT Merdeka, PT Nuansa, PT Lestari, PT Rimba, PT Kueni, PT Sejahtera, dan PT Usaha Lancar. Nah, jumlah pelunasan piutang yang ini kita masukkan ke dalam tabel yang ini. Di sini. Dimasukkannya sesuai dengan nama-nama PT-nya ya. Setelah mengisi kertas kerja EE, selanjutnya kita membuat daftar konfirmasi pertama yaitu EE1. Daftar konfirmasi pertama ini saldo menurut konfirmasi itu ini adalah menurut klien ada 9. Itu dari piutang yang dikonfirmasi di tabel EE. Yang kodenya itu RD dan CB. Kodenya RD dan CB itu ada 9. Berarti masukkan ke dalam sini jumlah piutang usaha yang menjawab yang perusahaan yang menjawab yang menjawab pengiriman konfirmasi itu di sini di jumlah piutang itu yang menjawab 9 berarti ada 891.831.500. Lalu ini selisih yang kembali melalui pos. Selisih dengan pembukuan klien itu ada di sini di
schedule EE juga di jumlah sini jumlah perbedaan 44.900.000. Maka selisih dengan pembukuan kliennya kita masukkan di sini. Lalu hasil konfirmasinya itu berarti 891.831.500 dikurangi dengan 44.900.000. Nah, lalu yang tidak kembali yang kodenya itu NR yang tidak memberi jawaban itu. Di sheet EE ini jumlah piutang usahanya ada di sheet E itu 11.990.973.240. Kita taruh di sini, lalu total yang dikirim itu itu mana ada 7. Ini 7 ditambah. Lalu ini didapat dari ini, lalu menurut konfirmasi ditambah dengan total yang dikirim, maka jadinya 11.990.973.240. Nah, total piutang usahanya jadinya segini. Lalu ini total piutang tahun 2017-nya itu ada di buku 1 halaman 13. Nah, untuk menghitung persentase tahun berjalan itu berarti saldo konfirmasi dibagi dengan total piutang usaha saat ini, yaitu yang 11 miliar ini. Selanjutnya pun juga sama, hasil konfirmasi itu persentase tahun berjalannya ada ini 846 dibagi dengan piutang usaha tahun ini. Nah, untuk yang persentase tahun lalu itu berarti saldo menurut konfirmasi dibagi dengan total piutang tahun 2017. Selanjutnya pun juga sama seperti itu. Lalu ini dikonfirmasi pengiriman kedua berarti EE22. Ini juga cara-caranya sama seperti EE1 tadi. Setelah membuat daftar konfirmasi ini, selanjutnya kita masukkan ke dalam kertas kerja E1 dengan membuat catatan pemeriksaan. Karena tadi di sini di hasil ini di daftar konfirmasi ini terdapat perbedaan-perbedaan ini, selisih, maka ini perlu kita masukkan ke dalam catatan pemeriksaan S1 untuk mengetahui apa yang perlu dikoreksi dan apa yang tidak perlu dikoreksi. Sebagai contoh ini yang PT Merdeka tadi itu yang selisih pertama. Yang selisih pertama ini tidak perlu dilakukan koreksi karena menurut pengakuan PT Merdeka itu sudah dibayar, tapi menurut PT Sugus belum diterima, jadi tidak perlu ada yang dikoreksi. Nah, yang perlu dikoreksi ini ada PT Wahana. Yang pertama, karena yang PT
Merdeka itu yang PT Rimba dan PT Merdeka itu yang belum dikeliringkan tadi, itu tidak perlu dilakukan koreksi karena sudah diterima PT Sugus tapi belum dikeliringkan saja. Jadi yang perlu dikoreksi ini yang PT Wahana. Tadi yang PT Wahana itu kasusnya Wahana yang belum dikeliringkan sebesar 1.500.000. Ini berarti berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan yang pertama perusahaan belum mencatat atas penerimaan piutang dari PT Wahana senilai 1.500.000. Maka jurnal koreksinya adalah kas di debit 1.500.000 pada piutang usaha di kredit piutang usaha PT Wahana di kredit 1.500.000. Nah, yang kedua ini yang penjualan kepada PT Sejahtera belum diterima karena gudang sudah tutup dan baru diterima tanggal 3 Januari. Itu penjualannya itu 22 juta itu penjualannya sebenarnya 20 juta didapat dari 100 per 110 yang dasar pengenaan pajak itu dikali dengan 22 juta, maka didapat hasil penjualannya itu 20 juta. Dan PPN keluarannya itu didapat dari 10% dari 20 juta, yaitu 2 juta. Lalu kreditnya ada piutang usaha PT Sejahtera sebesar 22 juta. Lalu yang ketiga, perusahaan salah catat penerimaan piutang dari PT Zebra Pratama yang seharusnya dari PT Lestari senilai 15 juta. Maka itu kejumlahan koreksinya piutang usaha PT Zebra Pratama 15 juta dan kredit piutang usaha PT Lestari 15 juta. Lalu yang keempat, perusahaan belum mencatat atas penerimaan piutang dari PT Zeira senilai 400.000. Salam. Maka jurnal koreksinya adalah kas di debit sebesar 400.000 dan piutang usaha PT Zeira sebesar 400.000. Lalu ini yang kelima, perusahaan belum mencatat piutang yang tidak dapat ditagih dari PT Orientasi yang tadi tuh perusahaannya sudah pilot jadi tidak dapat ditagih piutangnya. Maka jurnal koreksinya adalah piutang tak tertagih di debit sebesar 11 juta dan piutang usaha PT Orientasi di kredit sebesar 11 juta. Lalu yang keenam, perusahaan belum mencatat penerimaan piutang dari PT Tempo yang dibawa kabur oleh salesman PT Sugus. Ini yang tadi salesmannya membawa kabur sebesar 15 juta. Ini berarti jurnal koreksinya piutang lain-lain di debit 15 juta dan piutang usaha PT Tempo di kredit sebesar 15 juta. Selanjutnya ini setelah dilakukan catatan pemeriksaan ini, apa? Yang ini tuh akun-akun ini dimasukkan ke dalam yang akun-akun di sini yang ada piutang usahanya itu dimasukkan ke dalam schedule S1. S1 di parenya. Nah, yang PT Krakatau tadi itu 11 juta. Nah, ini. Cuk.
Nah, PT Krakatau yang 11 juta itu tadi di catatan pemeriksaan PL1 ini. Piutang usaha PT Krakatau ini kan akunnya di kredit, berarti di S1-nya ini dimasukkan ke dalam pare yang kredit. Lalu yang PT Orientasi, kita lihat di sini, piutang usaha PT Orientasi ini kan 11 juta di kredit, masukkan di parenya 11 juta. Selanjutnya, ini yang PT Wahana 1.500.000 piutang usaha kredit, berarti masukkan di PT Wahana ini sebesar 1.500.000. Lalu ini piutang usaha PT Sejahtera di kredit 22 juta. Berarti dimasukkan ke sini PT Sejahtera 22 juta. Lalu ini PT Zebra Pratama, piutang usaha di kredit 15 juta. Masukkan ke dalam sini, ke PT Zebra Pratama. 15 juta di sini. Oh, ini piutang usaha PT Zebra Pratama ini kan debit. Dimasukkan ke dalam Zebra Utama yang debit. Kalau yang di kreditnya itu dimasukkan ke dalam PT Lestari tadi udah 15 juta. Lalu piutang usaha PT Zaira 400.000. PT Zaira 400.000 di sini kredit. Lalu piutang usaha PT Orientasi. PT Orientasi tadi sebesar 11 juta. Ini PT Orientasi 11 juta ini. Lalu PT PT Tempo 15 juta di kredit ini, piutang usahanya kredit 15 juta, masukkan ke dalam PT Tempo ini 15 juta. Setelah itu cara menghitung per auditnya itu adalah per klien ditambah dengan pare debit dikurangi dengan pare kredit, maka ini hasil per auditnya. PL1 ini ternyata di catatan pemeriksaan S1 ini kan ada penjualan ya. Ini penjualan 20 juta ini kita masukkan di PL1, di parenya ditambah, saya kan di debit dia. Itu yang penjualan berarti tadi 10 juta ditambah 20 juta itu 30 juta. Nah, kemudian yang piutang lain-lain di S1 ini, piutang lain-lain, oh itu nanti kita masukkan ke dalam sini. Kan ada piutang lain-lain di debit 15 juta. Maka kita masukkan di pare 15 juta. Kerja S1 sudah diisi semua. Nah, pare yang ini, pare debit ini, kita taruh di kertas kerja yang di sini piutang usaha 213 juta. Lalu yang kredit 75.900.000 ini juga kita masukkan ke dalam kertas kerja ini di sini.
Lalu per auditnya itu berarti per klien ditambah debit dikurang kredit. Lalu ini piutang afiliasi tidak ada. Lalu piutang lain-lain ini per auditnya berarti per klien ditambah debit dikurangi dengan kredit. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.